Kecil-kecil cabai rawit, itulah Madeleine Dharmajaya, cucu dari eksekutif chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Bayangkan saja, di usia baru 10 tahun, Madeleine sudah meluncurkan bisnis perhiasan dengan brand Medi Jewelry. Hebatnya, Medi mendesain sendiri aneka perhiasan anak dengan desain yang lucu dan menggemaskan. Medi Jewelry akhirnya resmi diluncurkan dan menawarkan beragam varian, seperti kalung, gelang, anting emas 18 karat bertema hewan yang cute. Idenya dari dia, gitu kan. Jadi dia terlibat dalam seluruh prosesnya, dari mulai mendesain sampai akhirnya kemarin kita photoshoot, gitu, kita melakukan campaign, gitu ya. Madeleine terlibat penuh. Ya, Madeleine masih usia 10 tahun, tapi sudah punya keinginan berbisnis. Saya rasa ini satu yang sangat bagus. Anak muda sekarang sangat aktif dan progresif dan kreatif. Maju terus Madeleine. Ini kan untuk anak-anak kecil ya, jadi bahannya juga dipakai bahan yang bagus, jadi bagus untuk anak-anak kecil. Selain berdesain imut dan mengemaskan, koleksi Medi Jewelry juga ramah terhadap kulit anak, tidak menimbulkan iritasi dan alergi. Sudah begitu timeless pula, bisa dipakai dalam berbagai suasana, bahkan bisa dipakai sampai remaja. Karena kita melihat ada vakum di sana untuk kids jewelry yang aman untuk anak, yang nyaman untuk anak, dan desainnya juga timeless gitu. Nah itu adalah kekuatan dari Medi Jewelry sendiri. Menjelang libur akhir tahun memang kurang lengkap rasanya kalau nggak diisi dengan berlibur bersama keluarga tercinta. Ya, mau dimanapun liburannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Mau di pantai ataupun sekedar melihat pemandangan gunung. Semua akan lebih asyik rasanya jika dihabiskan bersama keluarga tercinta. Seperti yang dilakukan oleh Donna Agnesia, yang rela jauh ke Portugal untuk berlibur, sekaligus menemani anaknya Diego bersekolah. Sambil menikmati musim hujan di negara bagian Eropa tersebut, Donna Agnesia pun sampai menyusuri jalan Braga, Portugal dengan berjalan kaki untuk menuju ke halte bus kota. Di hari terakhir Mama Donna di Braga, ini mau pertemuan di sekolahnya Diego. Terus sama Diego mau ke center dari Real. Naik bis harganya €1.55 untuk satu orang. Jadi berdua itu kurang lebih €3.10. Sekarang lagi nunggu bis. Anaknya di sana. Tak ingin memanjakan sang anak dengan kemewahan saat bersekolah di negeri orang, Donna Agnesia pun mengajarkan Diego untuk pergi ke sekolah menggunakan kendaraan umum. Diego udah pernah naik bis belum? Berapa kali? Sering ya. Ntar mesti belajar ke sekolah, berangkat sendiri naik bus, latihan bola. Kalau ada mamanya mungkin bisa ditemenin ya. Kita udah turun, jadi tadi kurang lebih 5 stop sampai di apa namanya, Biscaynos. Udah deket ke sekolahnya Diego, udah deket ke center, dan tinggal jalan berapa menit aja. Gampang banget di sini. Jauh-jauh ke Portugal mungkin gak sih kalau cuma jalan-jalan dan anterin anak sekolah doang? Ya, Donna yang demen banget kulineran akhirnya mengajak Diego untuk mencoba sweet potato chips dan avocado toast ala Portugal. Sweet potato chips. Oh, yang tadi bilang gak mau makan. Banyak pesanannya. But this is so good. You have to try, Mama Ibo. Udah ya. You buy. So yummy. Enak adek? Oh, enak dong ya. Ini sih keripik ubi kalau di Jakarta.
avocado toast. Yes, and then Donna has something to get for you. Kalau Mama Donna liburan bak menyelam sambil minum air karena sekaligus menemani sang anak bersekolah. Lain halnya dengan Asmiranda dan Jonas Rivano family yang memilih Lombok sebagai destinasi liburan akhir tahun bersama anak semata wayangnya Chloe. Sesampainya di Lombok, Asmiranda dan Jonas yang dikenal sebagai pasangan satu frekuensi kalau soal traveling dan kulineran, mendadak pengen banget cobain sate khas Lombok pinggiran jalan. Yang katanya ini spesial banget di Lombok. Uniknya kedua pasangan satu frekuensi yang hobi touring bersama ini kompak banget loh jalan-jalan berkeliling sambil mencari kuliner khas Lombok menggunakan moge. Mantap kawan. Mantap ya. Balung itu. Balung itu. Kenapa kakak nggak mau makan? Telur? Apa dong? Apa dari mana? Lihat mama makannya. Lihat om aja. Makannya sambil lihat mama. Ya tadi. Selamat makan kawan. Ini kita di apa namanya? Desa Pasar Bambu. Ini makanan khas desa sini. Iya. Cobain kawan. Ini ada sup balung juga. Nggak apa-apa, happy yang penting. Yang penting happy di sana. Kasian banget diledekin. Latihan sama Ziza, mungkin apa sih harapan kamu untuk kedepannya? Goals kamu di 2024 ini seperti apa? Kenapa? Goals kamu di 2024 ini seperti apa? Bahagia. Sayangnya di tengah kebahagiaan itu netizen malah nyinyir senyinyir-nyinyirnya ke Ziza. Kalau bule berarti bukan punya Arhan. Pengennya nggak seujon sih, tapi dia kan lama LDR sama Arhan. Orang dapat kabar gembira, komennya malah tebak-tebakan bapak.
Rasa cinta Andika Pratama ke Usi Sulistiawati tak bisa diragukan lagi. Betapa tidak, selain ke Usi, Andika pun begitu mencintai keluarga sang istri, terutama ibu mertuanya. Saking dalam cintanya ketika sang ibu mertua Nila Rosita berpulang, Andika sangat terpukul. Namun meski terpukul, Andika tetap berdiri paling kuat untuk menopang istri dan ayah mertuanya. Tak sampai di situ, Andika jugalah yang mengurus semua proses pemakaman ibu mertuanya. Mulai dari mengantar jenazah ke pemakaman, sampai masuk ke liang lahat untuk mengubur jenazah sang ibu mertua. Sambil menahan air mata, Andika bahkan tak peduli kakinya penuh dengan lumpur. Ya, itu ibu kedua saya ya. Semenjak saya ngerantau, semenjak saya berhubungan dengan Usi, saya anggap dia ibu kedua saya di sini. Dia yang jadi panutan buat saya juga, selain ibu saya yang ada di Malang, karena kami kan posisinya berjauhan. Jadi ada apapun, ya kadang-kadang kita melibatkan mama untuk setiap keputusan yang kita ambil gitu. Nggak jarang dulu kita sharing tentang apa yang kita hadapi dan ngikutin saran-saran beliau gitu sebagai orang tua ya. Saya menghormati dia sebagai ibu saya, sama-sama seperti ibu saya yang ada di Malang. Kalau kenangan ya banyak banget lah. Contohnya di rumah ini dulu saya lamaran juga di rumah ini, jadi segala sudutnya punya cerita gitu bareng sama mama. Ada pesan-pesan? Wajar memang bila Andika merasa kehilangan, karena pria berusia 38 tahun itu sangat dekat dengan ibu mertuanya. Andika malah mengaku sudah menganggap Nila Rosita sebagai ibu kandungnya. Banyak kenangan yang tak bisa ia lupakan. Salah satunya kenangan saat masih pacaran dengan Usi, dan juga kelesatan masakan sang ibu mertua. Ya, salah satu keahlian beliau yang kita nggak mungkin lupa sebagai anak-anaknya adalah kemampuan beliau di dapur ya. Usi itu bisa masak karena mama gitu. Semua resep-resep di rumah yang sampai hari ini kita makan sehari-hari itu banyak kan juga ditularkan dari mama. Yang paling membuat Andika pilu, sebelum sang ibu mertua meninggal, almarhumah sempat ingin berangkat umroh. Sayang keinginan itu akhirnya tak pernah bisa terwujud. Tadinya iya, tapi kita belum obrolin matengnya gimana. Cuman planningnya memang sudah ada. Kalau pesannya sih itu aja, dia nggak mau dimakamin jauh-jauh dari adiknya Usi yang kebetulan 1,5 tahun yang lalu meninggal. Almarhum Gilang itu memang salah satu yang paling dekat, anak yang paling dekat sama mama. Makanya mama waktu Gilang pergi itu terpukulnya luar biasa. Mulai dari situ memang naik turunnya kondisinya mama, dan susah buat move on-nya gitu loh. Karena mungkin beliau ngerasa sebagai orang tua, kenapa nggak saya dulu gitu, kenapa harus anak saya dulu yang diambil dan lain-lain lah. Gara-gara jualan es teh, Sun Haji si tukang es teh viral dari Magelang, Jawa Tengah ketiban berkah bertubi-tubi. Habis dikasih uang segepok bernilai ratusan juta rupiah dari konten kreator Willy Salim dan Rian Arifin, Sun Haji kini akhirnya bisa menjejakkan kaki ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Gak cuma sendiri, Sun Haji pergi umroh ke Tanah Suci bersama istri dan kedua buah hatinya. Kerennya lagi nih, sebelum berangkat umroh, Sun Haji soan dan pamit kepada Gus Miftah, pendakwa yang telah membuatnya viral dan terkenal.
gara-gara ucapan si Gus yang menghina dan merendahkan. Maafin saya, Pak. Aku minta doanya, Pak. Semoga selamat itu di mana, Pak? Tahu nggak pemirsa? Ternyata yang mengumrohkan Sun Haji bersama keluarga adalah Gus Miftah. Jadi penasaran nih, ada apakah gerangan di balik ini semua? Sebelumnya Sun Haji nangis-nangis memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Saya menanyakan kepada Gus Miftah untuk tadi kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya minta dan memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Kalau akan milih jumroh kamu ngomong apa jumroh apa? Sengko mangat kowe bojomu maratuamu. Mantap. Ya. Kita akan milih dengan orang-orang itu yang mengumrohkan apa milih sama Abah, jawabannya sama. Wah, anakmu diajak. Sun Haji, Buson, Maratua, anak-anak itu. Saya dekat hikmah saya apa? Saya bisa belajar lebih introspeksi. Saya lebih banyak belajar, lebih banyak berhati-hati. Hikmahnya untuk Pak Son jelas, akhirnya beliau dikenal orang. Kemudian Allah memberikan banyak kemudahan dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begitu John ya? Yes, selain sudah diberangkatkan umroh duluan sama Gus Miftah, Sun Haji juga dapat banyak hadiah umroh dari banyak pihak. Kira-kira Sun Haji bakal mengambil hadiah umroh itu nggak ya? Kalau yang umroh rencana kapan, Pak? Saya belum bisa menentukan. Kalau itu memang kodrat dan izin dari Allah untuk saya berangkat umroh, ya saya tetap berangkat. Tapi saya tetap tidak bisa berbicara sendiri karena saya punya keluarga dan punya saudara. Saya tetap berbicara dengan kakak-kakak saya. Gak cuma dapat hadiah umroh dan dapat uang segunung bernilai ratusan juta rupiah, Sun Haji juga bakal diajak YouTuber asal Malaysia Aisar Khalid jalan-jalan keliling Malaysia. Awalnya sih Aisar pengen banget menyampaikan tawaran hadiahnya itu langsung pada Sun Haji. Tapi sayang, Sun Haji sudah keburu pergi umroh. Jadinya Aisar nggak ketemu Sun Haji deh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah sampai dekat rumah Bapak Sun Haji. 8 jam ya Pak. Kalau bawa mobil 8 jam. Kalau naik terbang dalam 1 jam. Oh ini rumahnya? Oh, jauh-jauh dari Jakarta nih Pak. Assalamualaikum. Oh, Bapak nggak ada? Bikin paspor. Oh bikin paspor. Boleh masuk. Aduh, Bapak Sun Haji nggak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Nama apa Pak? Bapak. Oh bapaknya sebagai apa? Sepupu ini. Oh adik ipar. Istrinya nggak ada istrinya? Ikut di Jogja. Sekarang di Jogja. Tinggi. Bapaknya nggak ada nih. Bapaknya udah pergi umroh. Bila pergi umroh bapaknya? Senin kalau udah salah. 9 Desember. Oh, Bapak Desember pergi ke umrah. Jadi saya nggak bisa jumpa nih. Aduh, sayang lah. Bukan rezeki saya. Oke, jadi kepada Bapak Sun Haji, penjual es teh. Jadi kalau kamu sudah pulang ke sini selepas selesai ibadah umrah tuh, mungkin ramai udah bantu daripada segi keuangan, ramai udah bantu daripada segi semangat dan sebagainya. Tapi mungkin yang ini mungkin nggak ada orang bagi lagi. Mungkin saya bawa Bapak sama satu keluarga jalan-jalan ke Malaysia. Boleh? Terima kasih banget. Boleh ya? Oke, mau ikut? Bisa. Jadi mungkin itu sajalah. Oke, ini ada sedikit daripada saya aja, oke? Untuk keluarga kamu.